Jadi warga binaan itu tidak hanya mereka disuruh kerja, tetapi mereka juga diberikan hak semacam premi atau upah. Jadi setiap hasil yang sudah kita peroleh, 10%-nya kembali ke mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang, Sobat Warta Kota dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan di Warta Kota Network. Kali ini saya berada di Rutan Kelas 1 Tangerang yang ada di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Hari ini saya akan berdiskusi dengan Kepala Rutan Kelas 1 Tangerang, Bapak Irhamuddin, yang baru 3 bulan terakhir menjabat sebagai Kepala Rutan. Kita akan ngobrol khususnya soal produksi UMKM yang dihasilkan, yaitu sepatu Rutira yang dihasilkan oleh warga binaan. Saksikan terus tayangan ini. Kali ini saya sudah di satu ruangan nih, bersama Kepala Rutan Kelas 1 Tangerang, Bapak Irhamuddin. Ya. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Eko. Alhamdulillah. Pak, ini salah satu yang terkenal dari Rutan Kelas 1 Tangerang ini produksi sepatunya, Pak. Rutira ya? Rutira. Rumah tahanan 3 raksa. Rumah tahanan 3 raksa. Iya. Itu yang jadi merek sepatu produksi Siap. sini. Nah, bisa diceritakan, Pak, ini awal mula yang Bapak tahu tuh gimana sih, Pak? Ya, dari yang saya tahu, kebetulan saya kan baru 3 bulan di sini, tapi yang saya tahu itu bahwa 9 tahun yang lalu mungkin pemerakarsanya teman-teman baik dari petugas maupun warga binaan, di mana mereka melihat adanya potensi-potensi yang dilihat dari warga binaan itu, salah satunya pembuatan sepatu, sehingga mereka mencoba membuat satu terobosan bagaimana sih rumah tahanan ini kita bisa memberdayakan warga binaannya. Salah satunya adalah kegiatan pembinaan kemandirian. Salah satunya yang memang kita mencoba untuk melakukan satu terobosan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif. Salah satunya adalah pembuatan sepatu. Nah, kebetulan ada satu warga binaan, salah satunya bisa membuat sepatu, sehingga dia mencoba memberikan pengetahuan ataupun pengalaman bagi warga binaan lain untuk bagaimana kita bisa membuat satu produksi sepatu di dalam rutan ini, sehingga dimunculkanlah ide kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif seperti itu. Nah, dari hal itulah dilakukannya pembinaan, salah satunya pembinaan pelatihan pembuatan sepatu. Nah, dari situlah baru muncul produksi sepatu itu, namun masih sifatnya dari sampai dengan sekarang adalah sifatnya masih manual, masih handmade ya. Yeah. Nah, mungkin itu seperti itu. Oke, Pak. Terus soal modalnya, terus soal bagaimana apa manfaatnya buat si warga binaan ya, gitu nyebutnya. Itu gimana tuh, Pak, pengaturannya? Dari yang sudah kita lakukan, yang pertama adalah kan pelatihan. Iya. Dari pelatihan itu kan kita di dalam DIPA itu kan ada dana pelatihan. Dana pelatihan itu kita mencoba memaksimalkan mungkin, semaksimal mungkin kita membuat satu produksi ini kita lihat kita bisa pasarkan keluar, dan juga kita melibatkan juga pihak-pihak eksternal. Salah satunya mungkin pemodal dari luar juga kita coba rekrut juga, sehingga di dalam bisa pembinaan di dalam tetap berjalan. Nah, namun memang dalam pentahapan masalah yang ini ya, yang membuatnya ya,
Yang membuatnya juga kita lakukan kan dari situ kan kita adakan pelatihan. Iya. Nah, pelatihan-pelatihan itu kita lihat mana warga binaan yang istilahnya bisa melakukan bisa membuat sepatu yang sesuai kita inginkan. Oke. Nah, setelah itu begitu sudah dibuat, kita lihat cetakannya bagus, stylenya bagus, sehingga kita bisa pasarkan keluar. Seperti itu. Oh, berarti nggak semua warga binaan ya Pak yang dilibatkan? Tidak semua warga binaan. Tahap-tahap dalam mereka bisa ikut berkecimpung dalam kegiatan tersebut. Yang pertama pasti mereka akan di assessment. Jadi akan dilihat dulu, diwawancara dulu, bagaimana dianya, ada nggak keahlian dia menuju ke situ. Kalau sudah di assessment sudah oke, baru dilakukan TPP. Nah, TPP itu maksudnya adalah dinilai oleh semua pihak bahwa bisa tidak warga binaan ini memenuhi persyaratan atau tidak untuk bisa kita lakukan pembinaan selanjutnya. Kalau sudah TPP-nya sudah lolos, baru dilakukan pembinaan. Pembinaan dari pihak luar, nanti mereka ke dalam, mereka lakukan monitoring, mereka lakukan evaluasi apa-apa yang istilahnya kurang lebihnya dari mereka. Dan dari situlah baru kalau sudah situ baru mereka kita bentuk satu tim. Nah, tim itu yang memang tidak banyak memang kita ini kan karena paling kalau untuk warga binaan yang kita rekrut sekarang ada sekitar 10 orang. Mungkin itu. Jumlahnya tetap akan segitu atau tergantung pesanan, Pak? Tergantung pesanan. Karena memang kita tidak bisa kita sebenarnya dalam 10 ini bukan hanya 10 saja. Oke. Tetapi kita ada regenerasi juga. Dari 10 ini nanti di belakangnya juga kita ada warga binaan lain juga yang kita latih. Sama prosesnya, sudah kita assessment, sudah kita TPP-kan, begitu nanti regenerasi ini mungkin kan tidak selamanya warga binaan di sini. Mereka akan berganti. Begitu mereka sudah keluar, maka akan masuk yang baru. Nah, berganti seperti itu terus. Yang kedua adalah mereka dijadikan cadangan yang ini. Pada saat nanti produksinya akan lebih dari harus kita memenuhi produksi yang lebih banyak, maka yang inilah yang akan kita aktifkan, berdayakan untuk bisa memproduksi lebih banyak lagi. Karena banyak yang sekarang ini sudah banyak pesanan-pesanan yang dari luar yang kita lihat sekarang sudah mulai bertambah lagi, sehingga kita juga memerlukan tenaga-tenaga yang lebih banyak lagi. Nah, keunggulan sepatu ini apa Pak? Kalau Bapak boleh klaim. Kemudian tadi wilayah atau konsumen itu siapa aja sih Pak? Ya, kalau yang untuk apa tadi yang kelebihannya sepatu kelebihannya adalah yang pertama ini dibuat langsung dengan tangan ya. Jadi memang kami ingin membuat satu kualitas yang bagus ya. Namun bagusnya itu memang betul-betul dari tangan mereka. Namun dari tangan mereka inilah yang sudah kita didik, betul-betul kita didik, sehingga mereka itu bisa menghasilkan sepatu-sepatu yang memang punya kualitas. Nah, dengan hal tersebut, begitu kita pasarkan keluar, jadi kita tidak malu-maluin lah. Kita pasarkan keluar dengan hasil-hasil yang mungkin bisa dilihat, bisa terkenal lah di luar. Intinya seperti itu. Bisa bersaing dengan produk lain ya Pak ya. Nah, soal itu Pak, konsumennya Pak, ini dilepas kemana sih atau tergantung ada yang pesanan? Konsumen yang sudah kita dapatkan sampai dengan hari ini, yang pertama memang kita ada kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Yang pertama ya, karena Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempercayakan pada kita untuk memproduksi sepatu-sepatu, terutama sepatu yang sifatnya seragam, untuk ibu-ibu PIPAS, paguyuban ibu-ibu pemasyarakatan yang sifatnya nasional, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Kita yang punya produksi, dan kita sudah mempunyai
mereknya. Hak cipta Hak itu cipta ya. mereknya kita sudah ada. Makanya di Jenpas mempercayakan kami untuk bisa memproduksi secara massal untuk ibu-ibu pemasyarakatan. Oke. Seperti itu. Yang kedua adalah memang pada instansi-instansi tertentu kami juga bekerja sama. Seperti kemarin itu dari Polres Kabupaten Tangerang ingin membuat sepatu tapi yang memang dari warga binaan. Jadi ada mungkin sekitar 900 ya pasang sepatu yang harus kita buat untuk mereka bisa pakai secara seragam. Oh, model boots itu ada ya Pak ya? Ada. Dan itu tidak tidak hanya monoton itu saja. Kita mengikuti request mereka. Jadi tidak mesti yang harus ada cetakan itu yang kita ikuti. Kita kalau melihat mereka punya bisa nggak membuat seperti ini, bisa nggak, nah teman-teman lah yang jadi nanti mereka yang merancang stylenya seperti apa, bagaimana pembuatannya. Nah itu semuanya mereka inginkan. Oke. Pak, kan kalau sudah ada outputnya, ada sepatunya, berarti kan ada pendapatan tuh yang masuk. Siap. Nah, bagi hasilnya gitu deh, ngomonginnya ke warga binaan itu gimana sih Pak polanya? Nah inilah yang saya bilang dari produksi yang sudah kita lakukan, kan otomatis ada hasil. Iya. Nah hasilnya ini yang memang pembagian hasilnya ini ada beberapa titik yang kita utamakan. Yang pertama adalah pada saat kita sudah produksi kita jual dan hasilnya yang pertama adalah berarti untuk untuk bahan. Kita siapkan untuk pembelian produksi bahan lagi. Okay. Yang kedua otomatis untuk premi. Oke. Jadi warga binaan itu tidak hanya mereka disuruh kerja, tetapi mereka juga diberikan hak semacam premi atau upah. Jadi setiap hasil yang sudah kita peroleh 10%-nya kembali ke mereka. Dan itu akan masuk ke tabungan mereka. Nah, ke tabungan mereka itu akan disimpan pada saatnya mereka bebas, modal itu akan diberikan ke mereka. Mereka tahu jumlahnya tuh Pak? Sudah tahu. Kan itu sudah dikasih tahu, kan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan, yang sudah ditetapkan. Nah, aturan itulah yang istilahnya setiap hasil yang ada di hasil produksi sepatu itu kembali ke mereka 10% ke mereka. Berarti bukan lapas suruh kerja. Yaudah, tidak seperti itu. Gitu, Pak. Karena warga binaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 itu tentang pemasyarakatan ya, di pasal 9 itu salah satunya ya, di pasal 9 itu salah satunya adalah warga binaan narapidana berhak mendapatkan tunjangan berupa premi apabila mereka diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan kerja. Iya. Bukan hanya sepatu saja, tetapi dalam hal-hal yang lain, sifatnya misal dalam hal pertanian, peternakan, hasil apapun yang ada di situ, mereka berhak mendapatkan preminya atau upah. Iya. Seperti itu. Pak, di lapas kelas 1 Tangerang ini kan tadi Bapak bilang selain sepatu ada pertanian ya. Iya. Nah, kemarin baru panen. Iya, betul. Sebetulnya apa aja sih Pak yang Bapak mau kembangkan? Itu Bapak dilantik 19 September, artinya besok 19 Desember sudah 3 bulan tuh Pak. Iya. Apa yang pingin Bapak lebih besarkan, lebih masif gitu? Ya, kalau yang ada di depan ini otomatis kan saya melanjutkan ya. Melanjutkan apa yang sudah pimpinan di Rutan 1 Tangerang yang dulu ini sudah melaksanakan. Saya sebagai pribadi begitu sampai di sini saya melihat ada potensi yang luar biasa yang saya lihat, sehingga niat yang saya inginkan adalah salah satunya kayak sepatu ini. Sepatu ini bukan hanya ke depan ini saya hanya seputaran internal saja yang bisa kita capai. Yang ingin kita inginkan adalah konsumen-konsumen yang di luarnya. Bahkan kalau perlu merek kita ini kita bisa jual ke luar lebih luas lagi. Itu yang pingin kita capai ya.
Setelah itu bagaimana, makanya merek itu kita betul-betul kita buat sehingga kedepannya merek ini bisa dikenal bukan hanya internal kita maupun kita bisa dikenal di eksternal lagi. Setelah itu hal-hal yang lain yang sifatnya di luar kayak pembuatan sepatu ini seperti pertanian, peternakan, ya, perikanan juga kita punya, ya, dalam hal kita pingin lebih luas lagi karena memang di Rutan 1 Tangerang memang punya tanah, ya, potensinya ada potensi tanah yang lebih besar yang kita ingin coba lebih memanfaatkan lagi sehingga tidak hanya tidak hanya lingkup kecil saja, sekaligus kita menjalankan apa yang sudah diamanahkan oleh Bapak Presiden kita, di mana ketahanan pangan dan 13 akselerasi dari kementerian kami yang memang harus kita wujudkan, di mana salah satunya adalah ketahanan pangan di lapas dan rutan ini. Bagaimana kita bisa memberdayakan apa potensi yang ada di lapas rutan ini sehingga potensi itu kembali lagi ke kita lagi. Oke. Mungkin itu. Pak, ini kan nggak mudah ya tantangannya. Kemudian gimana Bapak sebagai kepala rutan menjaga hal-hal yang biasanya kita kenal terjadi, mohon maaf nih Pak. Ya. Seperti narkoba tuh Pak. Siap. Kemudian oknum yang menyelundupkan atau jadi aktor dalam berbagai kejahatan, scamming, kemudian open BO itu juga terjadi Pak. Fakta yang nggak kita bisa tolak gitu kan ya. Nah, bagaimana Bapak di Rutan kelas 1 Tangerang ini mencegah hal-hal itu terjadi? Ya, yang pertama yang begitu saya sampai di sini, hal-hal yang saya perlu lakukan yang sudah saya lakukan dalam 3 bulan ini adalah otomatis adalah penguatan bagi warga teman-teman petugas, ya. Petugas di mana penguatan tersebut kita coba lebih masuk ke mereka bahwa potensi-potensi masuknya narkoba adalah kegiatan-kegiatan penipuan di dalam, bahkan untuk kegiatan-kegiatan pungli bagaimana kita meminimalisir seperti itu. Setelah itu yang kedua otomatis kita lakukan hal-hal penguatannya seperti kita lakukan razia, kita lakukan tes urin, kita lakukan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya massal, ya, sehingga saya sering melibatkan teman-teman baik di Polri ataupun TNI pada saat melakukan razia, kita lebih libatkan mereka sehingga tidak hanya dari kita saja tapi teman-teman dari eksternal juga bisa melihat bahwa kita betul-betul ingin lakukan satu pencegahan yang sifatnya massal, ya, istilahnya biar di dalam kita bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Yang kedua adalah meminimalisir terhadap bawaan-bawaan kunjungan. Oke. Ya, karena di kayak kunjungan ini malah kami sudah lakukan penggeledahan seperti penggeledahannya sampai 2 kali kita menggeledah. Di dalam adalah penggeledahan, di luar ada penggeledahan barang, di dalam penggeledahan badan, segala macam tetap kita lakukan sebagai pencegahan itu. Sehingga barang-barang yang masuk apapun yang ke dalam kita bisa cegah jangan sampai ada barang narkoba segala macamnya bisa masuk ke dalam. Yang berikutnya adalah melakukan penetralisiran melalui seluruh petugas. Di mana saya setiap Senin ataupun hari-hari tertentu warga seluruh petugas saya kerahkan ke dalam. Saya kerahkan ke dalam apa? Yang pertama melakukan hal-hal yang dilakukan, yang pertama adalah melakukan melihat kondisi di dalam seperti apa. Jadi kalau udah setiap Senin ataupun hari-hari tiap minggu itu memang saya kerahkan seluruh petugas di dalam melihat situasi yang ada di dalam. Itu adalah pencegahan. Yang pertama adalah pendeteksian dini, di mana warga petugas bisa melihat mana kamar, seperti apakah nanti
terjadi hal-hal yang negatif yang sifatnya mungkin kayak Mas Eko bilang tadi, apakah ada scamming di dalam? Otomatis kalau ada scamming di dalam kan ada HP di dalam. Kalau ada HP di dalam, apa yang terjadi di dalam? Apakah kita lihat di kamar ada kabel-kabel? Tidak. Nah, kalau dari situ, otomatis kan kita harus lakukan pencegahan, cabut segala macam, jangan sampai ada hal-hal tersebut yang ada di dalam. Bagaimana HP tidak masuk ke dalam? Nah, inilah kita perlu petugas yang melakukan razia, lakukan pengamatan, pengawasan secara melekat ke dalam. Nah, sehingga di dalam itu begitu pegawai sudah ada di dalam, mereka bisa melakukan laporan-laporan. Oh, di sini ada ini, di sini ada itu, sehingga pencegahan lebih dini bisa kita lakukan. Setelah itu juga tidak hanya itu juga kita lakukan. Kita lakukan juga pendekatan. Salah satunya pendekatan adalah kita mencoba lebih dekat dengan warga binaan. Kita coba ini kita lakukan dengan hal kita misal lebih dekat dengan mereka. Mereka bisa memberikan informasi, mereka bisa menyampaikan keluhan, mereka bisa menyampaikan masukan. Pak, ini biasanya misalkan kalau Pak saya kan keluarga jauh, bagaimana Pak? Saya boleh nggak gini? Nah, dari hal-hal tersebut kita bisa lakukan solusi-solusi. Pada saat mereka istilahnya Pak kami pingin dong, kami keluarga tidak ada yang berkunjung, bagaimana cara kami telepon? Oh kita bisa sediakan. Kita ada wartel di dalam, wartel khusus. Jadi wartel sus. Jadi wartel sus ini memang kita siapkan untuk mereka bila mereka ingin berkomunikasi dengan keluarga. Nah, tapi memang ada jam-jam tertentu yang mereka bisa. Itu bayar, Pak? Itu ada bayar sendiri. Bayar sendiri dan itu ada juga yang mereka melakukan itu kan bayar bukan kita yang bayar. Maksudnya mereka bayar sendiri ke pihak penyelenggaranya. Kita pakai pihak ketiga. Dan itu alat itu memang sudah tersambung dan itu ada rekamannya sehingga kita juga bisa meminimalisir kalau mereka berkomunikasi dengan orang-orang mungkin ada pengedar di luar, ada yang ingin masukin barang ke dalam. Jadi pencegahannya juga tetap berlapis. Seperti itu. Pak, ini kan tidak mudah ya. Tadi kita bicara oknum dan lain-lain. Soal komitmen, soal integritas. Petugas terutama kan banyak bocor di situ, Pak. Betul, betul. Gimana, Pak? Kan Bapak udah puluhan tahun ya di pemasyarakatan ini. Gimana ya supaya framingnya sama gitu, cara pandangnya gitu. Kalau Bapak cara pandangnya jelas gitu. Nah, yang petugas lainnya ini gimana menumbuhkan? Kita kerja di sini tugas, yang benar aja gitu. Bahwa nanti rezeki atau penghasilan kan menyusul. Gimana, Pak? Ya, ada beberapa hal yang memang kita lakukan selama ini ya. Yang selama ini yang kalau saya lakukan itu yang memang kalau secara umum memang kita membuat satu komitmen bersama dengan seluruh petugas. Terutama di awal-awal tahun biasanya kita membuat satu semacam pernyataan bersama. Itu wajib dibaca dan wajib dipahami. Jadi ada konsekuensinya juga di situ. Pada saat Anda bertugas, betul-betul melaksanakan tugas, apabila Anda menyelewengkan ada penyelewengan di situ, konsekuensinya adalah Anda akan diberikan sanksi-sanksi tertentu. Apakah itu sanksi ringan, menengah ataupun berat. Nah, itu tergantung bagaimana dia melakukan pelanggaran tersebut. Nah, yang kedua adalah kita lakukan tetap dengan kantor wilayah, kita tetap berkoordinasi. Pada saat petugas-petugas melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita misal pelanggaran apa sifatnya bisa kita pindahkan, bisa kita BAP sehingga kita bisa melakukan hal yang lebih berikan sanksi yang lebih tegas lagi. Nah, yang ketiga juga kita mencoba lakukan pendekatan melalui pendekatan religius ya. Jadi kebetulan kita juga di sini setiap bulannya kita lakukan kegiatan-kegiatan keagamaan segala macam. Kita lakukan pendekatan dengan ini. Kita juga disitulah kita mencoba memasukkan ngapain sih kita tugas di sini? Apa-apa saja sih yang sudah kita lakukan? Benar nggak kita lakukan? Setelah itu
pada saat kita bertugas kita juga harus berporos lagi, kita lihat lagi bahwa kita dalam bertugas itu jangan melihat dari sisi materi. Kalau sisi materi kan kita sudah ada melalui gaji yang sudah diberikan. Yang lain-lain juga kan sebenarnya pekerjaan pemasyarakatan ini kan pekerjaan yang mulia ya, di mana kita membina warga binaan. Bagaimana kita meluruskan warga binaan yang istilahnya yang dulu berproses dengan hukum, bermasalah dengan di luar. Bagaimana kita membina dia sehingga begitu dia keluar menjadi orang-orang yang memang bisa berguna dan bisa kembali ke masyarakat dengan baik. Nah itu kan suatu pekerjaan yang mulia bagi kita. Nah inilah yang perlu kita tanamkan ke mereka. Bagaimana mereka kita mewujudkan satu pembinaan-pembinaan sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang memang bisa diharapkan di masyarakat ke luar. Setelah itu kita mencoba juga dengan mereka dalam bertugas, betul-betul Anda bertugas ya lebih baik kita di sini kan sudah dari awal dengan gegap gempita kita nyari pekerjaan, kita dari awal kita masuk ke dunia pekerjaan ini kita sudah bersaing dengan ribuan orang, bahkan mungkin puluhan ribu kita bersaing. Begitu kita masuk di sini dengan sia-sianya kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah itu kan kita harus berpikir kembali. Apakah itu yang kita mau? Apakah bagaimana maunya seperti apa? Nah inilah yang saya bilang kita coba lakukan pendekatannya seperti itu. Sehingga mudah-mudahan teman-teman di sini ya di Rutan Kelas 1 Tangerang ini alhamdulillah komitmennya bisa kita jaga sama-sama. Gitu. Petugasnya berapa, Pak? Di sini seluruh petugasnya ada 150-an. Warga binaan? Warga binaan ini per hari ini 1080-an. Gimana Pak nyesuaiin itu? Nah itu 1.500-an. 1080-an. 1080-an. Iya. Berbanding 150-an. Siap. Itu pun kalau petugas itu di kami itu kan 140-an ini adalah belum lagi terbagi dalam staff. Iya. Enggak semua di lapangan ya. Tidak semua di lapangan. Makanya ada yang sebagian itu di administrasi di administrasi. Nah, sebagian juga itu pun sudah terbagi lagi dengan teman-teman di penjagaan. Teman-teman di penjagaan itu kan kita ada 4 shift. 4 shift ini satu shift itu sekitar 12 atau 13 orang. Bayangkan dengan 12 orang itu menjaga dengan 1.000 orang kan agak lumayan. Namun kan tidak hanya kita cuma kalau kita bilang tidak hanya kita mengandalkan dari teman-teman penjagaan, tapi teman-teman yang ada di lini lain juga kita harus libatkan. Contohnya adalah lini pembinaan, kegiatan pembinaan. Nah, kegiatan teman-teman di pembinaan inilah yang juga kita libatkan. Kenapa seperti itu? Supaya warga binaan bukan hanya dia merasa dijaga saja, tetapi dia juga kan mendapat pembinaan juga di situ. Nah, kalau kita lihat pembinaan dengan penjagaan itu kan lininya kayak sisi mata uang yang berbeda ya. Tetapi mereka menjadi satu kesatuan. Karena pembinaan ini kalau kita hanya mengandalkan pengamanan tanpa adanya pembinaan, takutnya warga binaannya nanti yang tidak adanya satu perubahan-perubahan tertentu sehingga begitu dia keluar hal-hal yang sudah dilakukan takutnya kembali terulang. Nah makanya kita libatkan pembinaan dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itulah kita upayakan sehingga mereka tidak hanya berpikir yang pertama pikirkan gimana mungkin narkoba lagi. Bagaimana bisa lari lagi, bisa bikin ribut di dalam lagi. Nah itu yang jangan. Nah kegiatan-kegiatan pembinaan inilah yang perlu kita lakukan. Nah, salah satunya seperti ini. Kita lakukan seperti ini. Mungkin dia punya keahlian misal buat sepatu, kita coba arahkan dia. Karena memang setiap warga binaan begitu masuk ke dalam, dia akan di-assessment dulu. Dia akan dilihat dulu, minat bakatnya di mana. Dulu di luar dia ada pekerjaan seperti apa. Ada dia kesukaan hobi atau segala macam itu semuanya kita rangkum sehingga begitu dia masuk ke dalam
kita tahu kita mengarahkan pembinaan kemana dia. Apakah ke arah keagamaan, spiritualnya, apakah ke arah kemandirian. Nah itu yang nanti kita perlu masuk ke situ. Sehingga begitu mereka di dalam sini, tidak hanya mereka begitu masuk di kamar, hanya keadaannya termenung, hanya keadaannya cuma mikirin ini yang nggak jelas. Begitu masuk dalam memang betul-betul mereka kita bawa, tuh kamu bisa ini, ayo lakukan ini. Kamu bisa kegiatan ini, lakukan ini. Sehingga mereka juga terbuka wawasan. Begitu mereka selesai dari sini, apa yang modal yang mereka ada dari sini, mereka bisa bawa keluar. Iya. Mungkin itu. Pak, sepengetahuan saya kan berarti rutan ini kan hanya sementara ya sifatnya? Iya. Untuk tersangka, terdakwa yang masih berproses hukum. Ada kemungkinan mereka ke lapas kan? Iya. Nah, ada juga yang mungkin selesai di rutan ini. Iya. Ya balik lagi ke pribadinya Pak. Kalau di lapas dia menyadari kesalahannya dan kalau Bapak bilang sih dapat kesempatan kehidupan kedua. Ya gimana ya si warga binaan ini menumbuhkan kesadaran itu gimana sih Pak? Ini kan nggak mudah gitu. Ya, memang tidak mudah. Kalau terutama kayak di rutan ini ya. Kalau di rutan ini kan cuma sementara ya. Iya. Karena warga binaannya juga rata-rata di sini kan kebanyakan tahanan. Tahanan. Nah, tahanan ini kan tidak bisa kita pekerjakan. Iya. Ataupun kita tidak bisa lakukan. Nah, yang bisa kita lakukan pada saat tahanan masuk segala macam, yang perlu kita masukkan adalah kegiatan-kegiatan spiritual. Kegiatan spiritual dulu kita masukkan. Makanya di sini kebanyakannya kegiatan-kegiatan spiritual yang kita lakukan di sini. Kegiatan keagamaan hampir setiap hari di sini. Bahkan kami ada pesantrennya di dalam, ada blok pesantren malah di dalam, yang dimana mereka itu setiap harinya kegiatannya keagamaan aja. Nah kegiatan agama yang lain juga ada, baik Kristen, Buddha juga ada. Kita fasilitasi semuanya. Kita hadirkan dari eksternal, terutama dari Kemenang, kita hadirkan mereka untuk lakukan penyuluhan-penyuluhan baik sifatnya keagamaan. Nah begitu mereka sudah menjadi warga binaan, baru kita arahkan. Kira-kira ini bisa, kalaupun dia masih dalam hukuman pendek, mungkin bisa kita pertahankan di sini untuk dilakukan pembinaan lanjutan. Namun kalau yang untuk warga binaan yang sifat narapidana yang hukumannya tinggi, mereka akan dipindahkan ke lapas yang lebih besar. Karena lapas yang lebih besar itu kan kegiatan pembinaannya lebih banyak lagi. Nah, itulah makanya kita harapkan begitu mereka pindah ke lapas yang lebih besar, mereka bisa mendapatkan pembinaan yang lebih daripada yang ada di rutan. Di rutan ini kan sifatnya sementara karena memang namanya juga rumah tahanan ya. Iya. Seperti itu. Berarti modal awal dulu lah ya dikasih ke mereka gitu untuk. Iya, betul. Pak, kemudian saya lihat di Instagramnya Rutan_Tangerang. Ya. Instagramnya Rutan kelas 1 Tangerang. Itu aktif banget tuh Pak. Siap. Berbagai berita tuh ada tuh. Soal pesantren, soal pendidikan bahasa Inggris. Ya. Soal yang Rutira ini juga ada. Dan kemudian Humas Lapas kelas 1 Tangerang ini mendapat peringkat 3 tuh dari Dirjen Pemasyarakatan ya. Bulan November Pak. Iya. Yang setahu saya. Memang ketika Bapak masuk sini, memang ya sudah disebarluaskan saja informasi yang positif dari sini. Ya. Tapi gimana Bapak magerinnya ya? Kan ada informasi yang bisa disampaikan karena mohon maaf nih Pak, nggak semua warganet juga pendidikannya cukup untuk mencerna informasi itu. Iya. Instruksinya gimana sih Pak? Ini Bapak ya sudah sampein aja. Memang kita membina mereka, membantu mereka untuk kalau Bapak bilang tadi mendapatkan kesempatan hidup kedua yang lebih baik. Instruksinya gimana Pak? Kalau yang saya sampaikan ke teman-teman, terutama teman-teman humas. Tapi sebenarnya gini ya, di awalnya adalah yang penting adalah bagaimana sistem kita di dalam. Oke. Apa-apa yang bisa kita lakukan di dalam. Begitu misal kegiatan pembinaan apa saja yang bisa kita lakukan di dalam, itu satu. Yang kedua, begitu sudah kegiatan itu kan otomatis kan sifatnya positif ya. Yeah. Nah, karena sifatnya ini positif, kita ingin menyampaikan ke masyarakat. Yeah. Kita juga, saya juga dalam posisi, maksudnya ingin masyarakat itu tahu
penjara itu tidak hal yang seperti kebanyakan mereka pikirkan bahwa sering banyak begini, banyak hal-hal yang negatif. Memang namanya di Indonesia ya, penjara kan tidak hanya satu. Tidak mungkin semuanya bagus juga tidak, baik juga tidak. Kan seperti itu. Namun kita ingin membangun citra positif, tapi tidak citra positifnya dalam kayaknya sifat pencitraan, tidak seperti itu. Makanya kita bangun dulu sistem. Apa yang bisa kita lakukan, pembinaan apa yang bisa kita lakukan. Kita buat apa yang ada di dalam. Baik kegiatan, apakah kegiatan kemandirian, kegiatan keagamaan, segala macam kita kemas dalam satu. Kalau itu sudah terbangun, kegiatan pembinaannya sudah ada, dan memang itu sudah kita jalankan, dan kita kasih tahu ke masyarakat. Nah, sampaikan inilah kegiatan humas inilah yang perlu kita supaya masyarakat. Yang kedua itu masyarakat itu bisa menilai sendiri, bisa menilai sendiri. Pernah kami lakukan, istilahnya kayak begitu kita expose kegiatan di dalam, ada juga orang istilahnya sifatnya istilahnya seperti komentar negatif segala macam. Nyinyir gitu ya. Nyinyir itu. Kalau bagi saya itu bukan hal yang negatif buat saya. Itu malah hal positif buat saya. Istilahnya itu akan menjadi hal yang berarti kita ada kurang di sini. Koreksi gitu ya. Koreksi buat kita. Sehingga koreksi itulah yang menjadi perbaikan kita untuk kedepannya. Saya sampaikan ke teman-teman humas. Komentar ini jangan sampai Anda hapus, hilangkan. Jangan hilangkan, biarkan itu. Maksudnya biar menjadi obat, istilahnya kayak obat buat kita. Evaluasi kita ke depan. Misal ada terjadi pungli. Punglinya di mana? Langsung tanyakan. Begitu kita misalnya terjadi pungli, Pak ada peredaran narkoba. Ada nggak informasi? Ada nggak buktinya? Biar kita segera tindak lanjuti. Kalau dengan itu kan namanya juga masyarakat kan bisa informasikan banyak. Sehingga salah satu hal seperti inilah yang menjadi hal yang istilahnya kita membuat menerima informasi-informasi yang sifatnya kalau orang bilang itu nyinyir, tapi bagi saya itu adalah hal positif. Supaya di dalam itu bisa kita cegah. Pak ada peredaran ini, sampaikan. Pak ada terjadinya pungli. Punglinya di mana? Siapa yang melakukan? Bagaimana ininya? Biar segera kita tindak lanjuti. Makanya saya sering sampaikan ke anak-anak umat. Tidak apa-apa mereka nyinyir. Akan kita lihat seperti apa. Dan alhamdulillah 3 bulan belakang ini kan kita lihat yang di awal mungkin kalau kegiatan-kegiatan pada saat kita expose ada kegiatan ya buat apa sih kegiatan itu cuma ini saja, cuma pencitraan saja, nggak masalah. Tapi kita tetap push kegiatan bahwa di dalam ini ada kegiatan positifnya. Memang ada dan continue ya Pak. Betul. Setelah itu kita juga akan menghadirkan juga teman-teman eksternal. Contohnya kayak kemarin saya kita coba menghadirkan teman-teman influencer ya. Influencer dari luar kita coba hadirkan di dalam. Bahkan kemarin yang mempromosikan ini orang-orang teman-teman influencer semua rata-rata. Habis itu kita kasih masuk ke dalam, kita kasih lihat, kita terbuka. Banyak teman-teman media sering saya bawa ke dalam. Lihat saja sendiri. Saya tidak perlu harus. Tapi nggak Bapak atur dulu? Gimana? Nggak perlu. Memang begitu adanya? Memang sudah begitu adanya. Saya masuk suatu kapanpun, emang begitu aja gitu? Silakan saja. Bahkan teman-teman wartawan pun istilahnya ya kalau masuk sini kan pasti nggak mungkin malam-malam. Iya. Artinya kan kalau dikondisikan beda tuh Pak? Beda. Biarin aja begitu saja. Makanya saya tidak pernah istilahnya membuat mereka itu kita atur, kamu harus begini, kamu harus begini. Saya pengen melihatkan ke dalam, silakan. Lihat kondisinya seperti apa. Jangan saya ingin memang menimbulkan rasa bahwa ini penjara ini bukan hal yang sifatnya angker lah, sifatnya negatif lah. Nah saya pengen membawa ke dalam itu bahwa teman-teman ke dalam itu adalah warga binaan itu seperti ini loh. Mereka bisa ngerjain ini loh. Sehingga ada timbul kesan bahwa memang ada pembinaan yang
sifatnya positif, sehingga begitu mereka keluar, mereka tidak dicap lagi sebagai penjahat. Oke. Itu keinginan saya seperti itu. Bukan hanya saya, tapi semuanya kan teman-teman tujuan dari pemasyarakatan kan itu, supaya dia kembali ke masyarakat dan diterima kembali oleh masyarakat, karena dengan dia sendiri. Karena banyak juga Pak di masyarakat kita stigmanya orang tuh baru keluar dari penjara tuh hati-hati. Tapi kalau mereka tahu misalnya keluarnya dari rutan kelas 1 Tangerang, hasilnya ada nih yang mereka kerjakan. Itu ya Pak? Iya, betul. Makanya kan saya ingin ada hal-hal yang namanya manusia, kita kan nggak tahu ya. Dari 1000 orang ini kan kita nggak ngerti. Kadang ada orang begitu keluar balik lagi. Kita kan, tetapi itu kan kembali lagi ke orangnya. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang ada di dalam inilah kita mencoba biar mereka itu begitu dia masuk rutan, misal di tahanan, saya bilang itu di assessment dulu, semuanya di assessment, dilihat dulu bagaimana dia minatnya apa, dia sukanya apa, kegiatan-kegiatan yang dia suka ada. Kami bukan hanya sepatu di sini loh, kami punya band di sini. Band? Teman-teman band, boleh. Mereka sudah 2 kali rekaman. Kemarin 2 minggu lalu ya, kami baru lakukan rekaman. Tinggal video klipnya saja kami buat. Dan itu sudah persiapan, nanti tinggal kalau video klipnya ini baru kita launching. Nah itu mereka yang kita, karena di awal begitu mereka masuk, mereka sukanya bagian musik, kita siapkan alatnya, sudah ada alatnya. Bahkan band kami sudah punya 2 band, jadi mereka beda-beda. Jadi mudah-mudahan ya begitu mereka selesai di sini, begitu keluar mereka bisa produktif di luar. Sepatu ini juga seperti itu. Mereka bisa sudah produktif, mereka bisa bikin sepatu, sehingga kita bisa jual keluar warga binaannya. Pihak eksternalnya di luar itu. Kita ini loh udah ada nih keluar nih, dia bisa bikin sepatu, sehingga bisa direkrut oleh perusahaan, ataupun dia bisa membuat satu kegiatan mandiri, dia di luar buat sepatu sendiri segala macam, karena sudah kita latih di dalam. Nah itulah yang maksudnya, sehingga mereka berkata, oh ini warga binaan bisa di ini, oh mereka bisa bekerja, oh mereka bisa buat ini, oh mereka bisa bikin ini ya katanya. Nah inilah yang kita membuat pemikiran dari luar itu jangan sampai hal-hal negatif saja yang dia pikir. Hal positif juga ada gitu. Iya. Artinya selama warga di sini ya dibina betul-betul ya, dikeluarkan kemampuan terpendamnya gitu ya Pak. Betul. Iya. Makanya seluruh warga binaan yang ada di sini kita coba pegawainya kan kita coba kita bentuk ya. Mereka nih di dalam ini ada namanya semacam kalau orang bilang itu pengasuh ya. Di sini ada pengasuh. Pengasuhnya tetap dari petugas. Pengasuhnya itu nanti mereka akan mempunyai keluarga asuh, ada beberapa orang warga binaan, di mana warga binaan itu yang kesehariannya mereka akan komunikasi dengan istilahnya orang tua asuh lah. Nah itulah yang mereka akan dilihat. Karena orang tua asuhnya inilah nanti yang akan memberikan penilaian ke depan. Dia seperti apa, modelnya seperti apa. Sehingga pembinaan apa yang istilahnya yang cocok buat dia. Nah itu. Jadi tidak kita lepas seperti itu saja. Begitu dia masuk, sudah dibiarin begitu, tidak. Tetap dalam pantauan kita. Tetap dalam koridor kita yang kita lihat dia. Gitu. Pak, izin Pak, sebelum di lapas kelas 1 Tangerang ini, di Tangerang ini, Bapak bertugas di mana aja nih Pak? Kan Bapak udah puluhan tahun ya, kalau tadi Bapak bilang Bapak lulus SMA tuh 98, terus kemudian pindah ke Jakarta ikut sekolah, artinya kan udah ya hampir 25 tahun tuh Pak? Iya, 2000. betul. Itu tugasnya di mana aja tuh Pak? Kalau saya sih sudah di mana-mana ya. Pertama berarti lulus sekolah itu? Kalau lulus sekolah saya kebetulan jadi instruktur ya atau pembina di
lembaga pendidikan itu juga. Di Jakarta masih Di ya? Jakarta, Oke. masih Jakarta. Itu tahun 2001 sampai dengan 2006. Oke. Nah, 2006 ya. Ya jadi saya masih 2007 lah. Oke. 2007 saya masih jadi instruktur di sana, ya jadi pembina. Jadi saya membina adik-adik kader yang pemasyarakatan ini untuk kita lepas di lapas dan rutan juga. Setelah itu begitu selesai dari situ, saya ditempatkan menjadi kepala pengamanan di rumah tahanan kelas 2B Sabang. Ujung Indonesia. Iya. 2007. Ya, sebagai kepala pengamanan. Setelah itu 2010 baru saya berpindah ke Aceh Barat sebagai kepala pengamanan juga. Dari situ 2013 saya geser ke Jakarta. Jadi kepala subbagian keamanan di kementerian. Kebetulan pada saat itu Pak Menterinya Pak Amir Samsudin. Saya kepala pengamanan di situ. Dari situ barulah saya berpindah ke Batam. Jadi kepala rutan kelas 2A, promosi di sana. Kelas 2A Batam ya, rutan. Dari rutan baru saya bergeser lagi ke ujung timur. Ke Ambon, ke rumah tahanan kelas 2A Ambon. 2019. 2016 saya di rumah tahanan kelas 2 Ambon. Nah dari situ pindah lagi ke Aceh lagi. Karena basic saya memang kan saya orang Aceh. Mungkin melihat karena saya dari Aceh, pindah lagi saya ke Aceh. Mungkin ya itu. Saya pindah di rutan kelas 2B Banda Aceh. Karutan juga? Karutan juga. Dari situ baru jadi Kalapas, promosi lagi. Jadi kepala lapas kelas 2B di Aceh Timur. Dari situ pindah lagi ke lapas kelas 2B Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara. Dan alhamdulillah sekarang baru di rutan kelas 1 Tangerang. Nah itu udah muter-muter tuh Pak? Iya. Model-model yang tadi kunjungan, penyelundupan itu yang paling lucu apa sih Pak? Yang paling Bapak, ada aja nih cara gini gitu Pak? Iya, kalau cara-cara sih banyak saja ya. Cara-cara banyak lah intinya. Kalau yang saya pernah dulu di salah satu unit ya, saya nggak bisa sebutkan ini. Jadi memang begitu saya datang ya luar biasa lah istilahnya. Harus memang ekstra kita betul-betul kita awasi betul, sehingga saya dan teman-teman mencoba untuk bagaimana lebih kita perketat lagi pengawasan kita sehingga jangan sampai namanya narkoba itu bisa masuk, api segala macam, akhirnya bisalah masuk. Kita minimalisir hal tersebut. Namun karena memang kan warga binaan ya, kalau mau warga binaan kan triknya banyak saja yang mereka cari. Ya, triknya banyak saja. Mereka nyari itu banyak aja. Kadang pernah ya, maksudnya saking mereka mungkin kepingin istilahnya narkoba, waduh nggak dapat nih narkobanya, gimana caranya? Akhirnya mereka ke keluarganya, belikanlah jeruk katanya. Nah jeruk itu yang dimakan bukan itunya nggak dimakan, tapi bijinya yang disimpan. Di dalam biji jeruk. Biji jeruk itu malah dipisah biji jeruknya. Biji jeruknya mungkin ditumbuk sama mereka, dikeringkan, mungkin dibuat apa. Satu hari mereka dimasukkan ke ke rokok atau apa. Nah itu yang itu. Jadi bisa membuat play gitulah. Gitu saking barang nggak ada gitu. Iya. Biji jeruk diolah juga ya. Diolah sampai diolah gimana cara. Itu bikin pusing mereka, jadi yang penting muyeng lah itu intinya gitu. Lama-lama kita lihat fenomena itu, waduh ini nggak bener ini sih. akhirnya kita batasi kan, jangan sampai, karena sifatnya mereka kan baunya banyak-banyak katanya. Buat biji jeruk ini buat apa? Kita lihat mereka jemur biji jeruk buat apa ini? Zaman dulu kan nggak tahu gitu kan, buat apa? Tahu-tahu memang ditumbuk sama mereka.
dibuat apa, setelah jadi bubuk udah taruh tuh dihisap tuh, itu yang dihisap tuh, oh jadi muyang begitu. Itu yang jadi itu seperti itu. Oke. Ya itu salah satu contoh lah istilahnya dulu. Kalau dulu itu kan kayak kalau di Aceh, waktu saya di Aceh ya, waktu saya di Aceh itu kalau ganja itu kan ketahuan kalau ngisap ganja itu baunya pasti beda, kita kentara itu. Pasti kentara itu. Makanya mungkin triknya banyak cara supaya gimana. Kan yang penting mereka pingin tenang. Nah ini kan istilahnya orang karena memang nggak ada kegiatan, nyari kegiatan sendiri. Makanya saya coba istilahnya karena mereka seperti itu, kita coba yuk gimana cara di dalam ini kegiatan itu banyak sehingga warga binaannya juga kita bisa salurkan. Apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di dalam sehingga membuat ketertarikan di dalam, mereka akhirnya kesibukannya ya kesibukan terhadap kegiatan pembinaan itu. Jadi tidak hanya sibuk mikirin gimana barang masuk, gimana saya bisa konsumsi ini, gimana saya bisa teleponan begini. Itu kita coba hilangkan seperti itu. Gitu. Pak, terakhir Pak, ada nggak contoh warga binaan selama Bapak berkarir ini yang Bapak ketemu atau dapat informasinya mereka jadi lebih baik dari sebelumnya gitu Pak? Artinya memulai usaha baru, hidup baru. Itu pernah? Oh ada. Terutama di rutan ini ya, rutan ini kebetulan ada salah satu warga binaan kami, yang sekarang sudah jadi pengusaha. Lupa saya itu namanya, ada organisasi, dia jadi pengusaha. Pengusaha itu dan sampai dengan sekarang dia merekrut teman-teman warga binaan yang ada di dalam yang sudah bebas. Nah, kebetulan lupa saya yayasannya itu. Nah, dia itu di luar itu memang dia melihat kalau ada warga binaan keluar, dilihat karena biasanya mereka koordinasi kerjasama dengan kami. Ini biasanya kayak sepatu. Sepatu itu mereka kalau lihat, oh apa ada si ini yang keluar katanya. Kalau begitu kami yang rekrut. Nah mereka rekrut sehingga mereka pekerjakan langsung. Nah, usahanya sepatu juga? Usahanya banyak. Ada pertukangan, ada buat pot, ada macam-macam dia. Sehingga kemarin ada sih produksinya, salah satunya pot sih. Warga binaan semua itu, hasil warga binaan semua itu. Nah itu sana. Kalau sepatu rata-rata mereka begitu mereka keluar, mereka salurkan lagi. Disalurkan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Terutama perusahaan-perusahaan sepatu. Biasanya seperti itu. Oke. Siap Pak Irham. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan amanah dan tabah gitu Pak. Karena kan nggak mudah Pak membina orang kan. Siap. Ya Allah. Satu aja susah, ini 1080-an. Iya, 1080-an. 1080-an itu terbagi dengan sekitar 400-an tahanan, selebihnya narapidana. Tapi narapidana juga hukuman pendek sih. Pendek karena yang hukuman tinggi harus kita pindahkan. Terutama yang hukuman apalagi kalau hukuman seumur hidup itu udah hukuman mati, apalagi itu udah harus segera bergeser. Karena pembinaannya akan beda seperti di sini. Setelah itu peruntukannya juga kan kalau di sini kan nggak ini ya. Peruntukan di sini kan cuma rumah tahanan. Makanya di sini tahanan narapidananya pun yang hukuman pendek saja supaya mereka, kalau yang hukuman pendek kan supaya nggak digeser kemana-mana. Ya udah pembinaan di sini saja sementara, bisa baru bisa keluar. Siap Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ya, Sobat Warta Kota Network, demikian obrolan saya bersama Kepala Rutan Kelas 1 Tangerang, Bapak Irhamuddin. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu dengan narasumber lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.